Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma tadhkuru tadhkira wa nafa'ani tifa'an wa fa'adatan istifadatan wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila huda wa dalalah ala khairi ridwan ila qadati wasabiqu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah anak-anak sekalian, santri-santri Baitul Quran yang berbahagia, kita dapat berjumpa lagi di layar kaca YouTube kita, yaitu channel Baitul Quran dalam pembahasan Nahwu Shorah Kitab Muntaha sebagaimana biasanya. Insyaallah pada sesi kali ini kita akan membahas 3 pembahasan ya, tapi walaupun 3 pembahasan kelihatan banyak, tapi pembahasannya sedikit-sedikit, hanya sedikit-sedikit, jadi insyaallah tidak memakan waktu yang banyak. Pembahasan pertama yaitu mengenai isim kinayah. Ini ada isim kinayah. Lalu yang kedua ada isim fi'il. Ya, habis isim kinayah ada isim fi'il. Habis itu ada isim syaut. Isim syaut. Dah 3 itu, isim kinayah, isim fi'il, dan isim syaut. Ini sebenarnya bab yang modal awalnya adalah hafalan. Ketiga-tiga ini adalah bab yang modal awalnya adalah hafalan. Sudah cukup dihafal saja sudah. Perlu memahami teori-teori yang berlebih, hanya perlu dihafal. Langsung saja kita ke bahasan yang pertama, yaitu isim kinayah. Apa itu isim kinayah? Isim kinayah adalah isim yang digunakan untuk menyebut jumlah, ucapan atau pekerjaan, akan tetapi dengan angka atau ungkapan yang masih ambigu, alias tidak pasti, samar. Isim ini hanya berjumlah 5 saja. Apa saja? Yang pertama kita punya, saya catatin ya. Jadi isim kinayah itu ada 5 jumlahnya. Apa saja? Sebagai berikut. Yang pertama kita punya kam. Yang kedua kita punya kada. Yang ketiga kita punya kaita. Yang keempat kita punya ka'ayyin. Yang kelima kita punya zaidah. Kam, kada, kaita, zaida, ka'ayyin. Bagaimana cara penggunaannya? Ya. Contoh penggunaannya dari masing-masing yang 5 ini adalah sebagai berikut. Lalu sebelumnya saya tegaskan lagi bahwasanya isim kinayah adalah isim yang digunakan untuk menyebut jumlah, ucapan atau pekerjaan, akan tetapi dengan angka atau ungkapan yang masih ambigu, masih samar atau tidak pasti. Ya, jumlahnya ada 5. Kam, kada, kaita, ka'ayyin, dan zaid. Contoh yang kam, penggunaan yang kam ya, kam. Contohnya kam kita bin indi. Kam kita bin indi. Kam kita bin indi. Pakai ini tanda seru, ya, bukan tanda tanya. Kam kita bin indi. Artinya apa? Artinya betapa banyak buku yang aku miliki. Kitabun indi, kitab yang aku miliki. Ditambahin kam, jadi betapa banyak kitab atau buku yang aku miliki. Nah, kalimat betapa banyak ini kan belum jelas. Berapa jumlah banyaknya? Apakah 3, apakah 4 atau lebih dari itu? Nah, itu belum jelas. Masih sama alias masih ambigu. Maka digunakan kam kita bin indi. Betapa banyak kitab yang aku miliki.
Seperti contohnya hadis Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Sama, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapatkan dari apa yang dipuasakan kecuali lapar dan haus saja. Ambigu masih dalam artian jumlahnya tidak tahu pasti, yang penting banyak. Itu contoh daripada kam. Saya berikan satu contoh lagi. Kam min qalamin indi kam min qalamin indi. Berapa banyak pulpen yang aku miliki? Betapa banyak atau berapa banyak pulpen yang aku miliki? Dia bukan bertanya, dia pengen kasih tahu kalau aku punya pulpen banyak. Makanya pakai tanda seru. Kalau yang kemarin kan kita punya kam juga, tapi istifhamnya menanyakan sesuatu. Kalau ini tidak, ini namanya kam untuk kinayah, isim kinayah. Apa yang membedakan dia dengan kam istifham? Kam istifham itu biasanya tidak ada min setelah kamu. Kam hadal kitab berapa sih artinya hadal kitab dan lain sebagainya, berapa harganya kitab ini. Kalau ini tidak ada kalau kami istifham tidak ada minnya. Kalau ini ada kami min sekalipun tidak ada minnya dari kami kinayah ini, dia sehabiskan, pastinya kalau nggak ada minnya, sehabiskan harokat terakhir dari kata yang menyudahi kam ini adalah pastinya kasrah. Kam kitabin. Sedangkan kalau misalkan pakai istifham, harokatnya harusnya fathah. Contohnya kam kitaban ishtaraitahu. Berapa kitab yang telah engkau beli? Kalau pakai kam kinayah, setelahnya kasrah. Kam kitabin. Kam min shaimin. Kalau enggak, dia setelahnya harus ada huruf mimnya antara dua itu. Itu yang membedakan antara istifham dengan kinayah dalam hal ini. Yang kedua, contoh yang kedua adalah kaza. Kaza. Sekarang contoh yang kedua adalah kaza. Contoh yang kedua adalah kaza. Contohnya apa? Qultu kaza. Kemarin aku mengatakan begini begitu. Kemarin aku mengatakan begini begitu. Nah, begini begitu adalah ungkapan yang masih samar, masih ambigu, belum pasti. Nah, makanya digunakan kaza. Qultu kaza atau fa'altu kaza. Qala fulan kaza. Si fulan mengatakan kaza. Itu contoh untuk kaza. Mulai tadi ini kan. Sekarang yang kedua yaitu kaita. Kaza tuh begini begitu ya. Qultu kaza, aku telah mengatakan begini begitu. Qala fulanun kaza. Si fulan telah berkata begini dan begitu. Lalu selanjutnya ka'ayyin. Rasul itu ini ya maksudnya. Ka'ayyin. Ini berarti sini. Ka'ayyin, contohnya adalah ka'ayyin. Contoh kalimatnya ka'ayyin min ayatin fis sama. Ka'ayyin min ayatin fis sama. Ka'ayyin min ayatin fis sama'i. Sama seperti kamu artinya. Betapa banyak daripada ayat-ayat, daripada tanda-tanda yang terdapat di langit. Ka'ayyin sama seperti kamu. Betapa banyak. Betapa banyak kan nggak jelas berapa banyaknya. Masih ambigu. Itu contoh untuk ka'ayyin.
Selanjutnya kita punya zaita. Ya. Ini Habis ayin kita punya zaita. mustaqilan. Nggak mustaqilan. Lurusnya bagaimana biar lurus? Zaita dengan Ini. zaita. Nah, langsung aja contohnya di luar ya. Apa ya? Sama. Kultu. Nah, Gimana? ya. Kultu. Zaita. Wa zaita. Au kultu. Zaita. Berarti sini juga. Kasih Wa dia. zaita. Ini. Saya sampaikan. Berarti sini juga ambil. Kultu zaita wa zaita. Wa kultu zaita wa zaita. Artinya sama seperti apa ya? Seperti kaidah. Aku mengatakan begini ya begitu, aku mengatakan begini. Dulu Ya, dari begitu. sini ya. Sini kan seluruh ya. Sini. Jadi kita punya Ke depan sini. 5 isim kinayah. Yang pertama kam, yang kedua kada, yang ketiga ka'idin, yang keempat zaita, dan yang kelima kaita. Aida ya. Aida. Nanti dari sini Arif gitu. Begitu. Terus ya. Kita lanjutkan kepada isim fi'il. Sekarang nggak pakai papan tulis, nggak apa-apa ya. Lanjutkan kepada isim fi'il. Isim fi'il adalah sebuah kata. Tadi kan udah isim kinayah. Kita bilang pembahasan kita ada 3 pada sesi ini, yaitu isim kinayah, isim fi'il, dan juga isim isim saut. Ya. Untuk pembahasan yang kedua adalah tentang isim fi'il. Apa itu isim fi'il? Isim fi'il adalah sebuah kata dengan bentuk fisiknya seperti isim, ya, huruf-hurufnya seperti isim, ya. Tanda-tandanya, karakteristiknya secara fisik, secara bentuk huruf, jumlah huruf, penyusun kata segala macamnya seperti isim. Akan tetapi maknanya seperti fi'il, Nah, yang isim-isim fi'il nih harus dihafal, tidak ada cara lain, harus dihafal. Ya. Semuanya 3 pembahasan ini harus dihafal. Yang pertama kita punya hayhata. Nanti insya Allah di grup saya share, saya fotokan isim-isim fi'il yang ada. Ya. Tapi saya sebutkan di sini satu persatu dengan juga artinya. Harus dihafal ya. Yang pertama contohnya hayhata. Ya. Artinya apa? Hayhata jauh sekali. Jauh sekali. Hayhat. Yang kedua kita punya syatan. Ya. 2 hal yang berbeda artinya. 2 hal yang berbeda. Syatani mukhtalifatan. 2 hal yang berbeda. Syatan, 2 hal yang berbeda. Misalkan contohnya al-ardu was-sama syatan. Al-ard, bumi, dan juga langit itu berbeda. Berbeda ini kan makna fi'il sebenarnya, ya. Kata kerja, perbedaan itu kata kerja. Condongnya kepada maknanya ikhtalafa, berbeda ya, syatta. 2 hal yang berbeda. Terus kita punya sur'an atau wushkan. Sur'an atau wushkan. Kita punya sur'an atau wushkan. Nyuruh orang cepet, sur'an. Kadang pakai sur'an. Cuman isim fi'ilnya sur'an. Sur'an atau wushkan. Lawannya sur'an, but'an. Artinya pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Perlambatlah, mahlan. Kita punya lagi awwah atau ah. Awwah atau ah ini isim fi'il. Secara bentuk dia isim, awwah atau ah, akan tapi secara makna dia seperti fi'il. Apa? Dia seperti orang yang mengaduh kesakitan. Aduh gitu, dalam bahasa Indonesia. Atau ada perkataan lagi uffin. Wala taqul lahuma uffin. Ya, janganlah kau ngomong kepada keduanya, kepada orang tuamu. Uff, apa tuh uff? Artinya elah gitu kalau gitu. Atau ungkapan yang menunjukkan kekesalan, ya. Coba kan kebosanan atau keluhan.
Kita juga punya bakh. Bakh, ya. Bakhin. Artinya apa bakh? Bakh artinya adalah suatu keheranan. Dia heran menampak sesuatu, dikatakan bakhin. Atau suatu keindahan, bakhin. Begitu. Ada lagi kita punya soh, ya. Soh dengan ha. Soh artinya apa? Diam kau. Jadi orang ngomong, pakai bahasa Arab ya. Kita suruh diamnya gimana? Soh. Yang seperti ini isim fi'il. Secara bentuk dia seperti isim, tapi secara makna adalah fi'il. Ada lagi contohnya apa lagi? Mah. Mah ini apa? Mah ini adalah maknanya untuk menyuruh orang meninggalkan sesuatu. Tinggalkanlah. Lagi ngerjain sesuatu atau lagi makan sesuatu. Suruh mah. Tinggalin. Contoh lainnya adalah apa lagi? Amin. Dalam doa dari habis Fatihah, kita kan Fatihah isinya doa. Gue ada apa? Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan aku yang lurus sampai terakhir. Kita bilangnya apa? Amin. Artinya istajib doa anak, kabulkanlah doaku wahai Allah. Secara bentuk dia amin itu seperti isim. Memang isim dia isim fi'il. Tapi secara makna dia seperti fi'il, ya. Fi'il seperti fi'il amr. Isim fi'il amr contohnya artinya adalah kabulkanlah doaku wahai Allah gitu. Itu isim fi'il. Ntar insya Allah sisanya karena banyak juga jumlahnya, saya fotokan saja, saya kirim ke grup kelas 2A insya Allah. Itu ya. Yang itu tadi isim kinayah dengan isim fi'il. Kita melanjak kepada bab yang terakhir, yaitu isim as-saut. Isim saut. Apa itu isim saut? Isim saut adalah isim yang berupa suara, dia isim, tapi dia menunjukkan atau menjadi kode atau menjadi simbol dari suatu suara untuk meniru bunyi sesuatu. Jadi dia seperti apa kalau kita kan meong di novel misalkan ada tulisan bahasa Indonesia meong gitu, kalau enggak guk, kalau enggak be ya kan. Nah itu namanya kalau dalam bahasa Arab isim saut. Ini isim karena dituliskan. Cuman isim ini menyimbolkan atau menunjukkan kepada suara. Kalau meong kan suara kucing, kalau guguk suara suara kalab, suara anjing. Kalau apalagi deh itu suara semut. Suara semut kayak apa suara semut? Contohnya atau dalam kata lain, dia juga merupakan isim berupa suara yang digunakan untuk mengajak bicara makhluk yang tidak berakal. Gitu. Kadang ngajak bicara kucing kan meow. Kita manggil kucing meow. Kalau yang manggil burung gitu. Itu semuanya kalau di dalam bahasa Arabin namanya isim saut. Contoh isim saut dalam bahasa Arab adalah contohnya kop. Apa? Kop. Ini nggak suara apa nih kop? Hurufnya kop sama ba. Kob. Apa? Menunjukkan kepada suara pedang, ya? Menunjukkan kepada suara pedang. Yang kedua adalah gak. Suara apa nih? Gak. Pakai gak, lalu mat, gak, alif ya, gak, alif dan kop. Gak. Suara apa? Suara gagak. Gak, kan gitu suaranya. Lalu yang ketiga ada tok sama kop. Tok. Apa ini suara? Tok. Ternyata suara batu. Batu kalau ketemu batu suaranya seperti itu. Tok. Dan lain sebagainya yang akan saya fotokan di grup insyaallah. Barangkali itu saja. Sebagai pengingat, saya ulang kembali. Kita punya 3 pembahasan pada kali ini. Yang pertama ada isim kinayah, yang kedua ada isim fi'il, yang ketiga ada isim saut. Apa itu isim fi'il? Isim kinayah. Isim kinayah adalah isim yang digunakan untuk menyebut jumlah
ucapan atau pekerjaan yang mana diungkapkan dengan jumlah atau ucapan yang masih ambigu atau ungkapan yang masih ambigu alias samar dan tidak pasti. Ya, jumlahnya ada 5. Yang pertama kam, kada, ka'ayyin, lalu zaita dan kaita. Ya. Yang kedua ada isim fi'il. Isim fi'il adalah isim atau sebuah kata atau isim yang bentuk fisiknya seperti isim, sebuah kata yang bentuk fisiknya seperti isim. Secara untuk huruf penunjang, huruf penyusun dan lain sebagainya itu seperti isim. Cara i'rabnya juga seperti isim. Akan tetapi secara makna dia seperti fi'il, maknanya, artinya seperti fi'il. Contohnya kan tadi, amin, artinya kabulkanlah kan pekerjaan, isim, fi'il. Istajib. Yang ketiga ada isim shad. Isim shad itu adalah isim yang menunjukkan kepada suara suatu tertentu, suara suatu tertentu. Jadi isim yang digunakan untuk menjadi simbol atau menunjukkan kepada suara tertentu, baik suara hewan maupun suara benda mati lainnya. Atau digunakan untuk mengajak ngomong hewan ataupun benda mati, misalkan meow meow, guguk dan lain sebagainya. Itu barangkali itu saja pembahasan kita kali ini mengenai 3 pembahasan isim kinayah, isim fi'il dan isim shad. Insyaallah ada manfaatnya. Jangan lupa tugasnya. Mungkin untuk tugas kali ini berbeda. Tugas kali ini selain video 3 menit itu digunakan untuk singkatan tadi, menjelaskan 3 pembahasan ini kan singkat tadi kan saya ulang lagi di belakang. Juga harus menulis masing-masing 3 dari isim fi'il 3, isim shad 3, tulis ulang, dikirimkan di grup beserta videonya. Adapun isim kinayah dituliskan 3-3-nya beserta contoh. Dituliskan 5-5-nya, 5 kan ada 5 isim kinayah beserta contohnya. Gitu. Barangkali sekian dari saya akademi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.